Sebab orang itu kasihanlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kau akan hidup. Tapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku? Manusia. Itu ayat 25 sampai dengan ayat 29. Itu yang dialog yang melatar belakangi. Kemudian Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Nah, saudara, kalau kita lihat ketika dikatakan dalam ayat 25, pada suatu kali berdiri seorang ahli Taurat untuk mencobai. Yang kedua, dia bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Maka sebetulnya pada waktu Lukas mengkisahkan atau menceritakan dialog ini, sejak awal Lukas sudah menjelaskan bahwa ahli Taurat ini bukan sungguh-sungguh mau bertanya, tapi cuma mau ngetes. Ya, orang ngetes itu kan bisa karena mau tahu dia pinternya seberapa, atau bahkan mungkin ngetes itu bisa motifnya, aduh pinter nih, aku sama kamu pinteran siapa? Jadi Lukas dalam ayat-ayat pertama sudah memberikan kesan kepada kita, ini sebetulnya diskusi ini tidak tulus. Ada adu pinter, dilihat Yesus sejauh mana bisa menjelaskan, bahkan ada kemungkinan dengan motif yang paling jahat, kalau sampai misalnya Yesus tidak bisa menjawab atau menjelaskan, kan dipermalukan di depan umum. Jadi sebetulnya ini yang memang secara sejak awal sudah dibangun oleh Lukas di dalam setiap pikiran kita. Ini diskusi tidak benar, kurang proper. Ya. Jadi dalam konteks diskusi yang seperti ini, kalau kita bandingkan dengan banyak pengalaman-pengalaman diskusi Tuhan Yesus dengan orang lain, maka seringkali Tuhan Yesus juga menjawabnya asal-asalan. Jadi jangan kita pikir nanti dalam diskusi ini semua yang dikatakan Yesus pasti benar dalam tanda kutip ya. Walaupun tidak sepenuhnya salah, tetapi juga jangan dipikir pasti jawaban Yesus itu benar. Karena diskusinya pun sudah tidak proper sejak semula. Gitu ya. Ini yang perlu kita canangkan ketika kita mau memahami seluruh dialog termasuk perumpamaan tentang orang Samaria yang baik. Dan seringkali ketika Tuhan Yesus jawabnya asal-asalan, dengan motivasi juga untuk menjatuhkan si penanya, begitu ya, menjatuhkan dalam tanda kutip ya. Sebagai contoh kita ambil kutip satu peristiwa dulu ya. Pernah Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus demikian, Guru, kami sudah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Apakah yang akan kami peroleh? Itu pertanyaan Petrus. Atas pertanyaan Petrus yang bertanya, yang sudah mengikuti Tuhan Yesus hampir 3 tahun, Yesus menjawab dengan kalimat seperti ini. Oh, tidak usah khawatir. Kalau kamu karena meninggalkan keluarga, meninggalkan ladang, meninggalkan rumah, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah, atau meninggalkan apapun juga karena mengikut aku, maka kamu akan mendapatkan ganti 100 kali lipat. Dan kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Itu jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus ketika ditanya oleh Petrus, apa yang aku perbuat karena aku sudah meninggalkan segala sesuatu mengikut Engkau. Jadi Yesus mengatakan, kamu akan mendapatkan ganti 100 kali lipat dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, maaf kata banyak pendeta-pendeta yang khotbah lewat perikop ini, padahal perikop ini itu guyonannya Yesus. Sederhananya begini deh. Kalau betul karena seseorang meninggalkan Tuhan Yesus, karena mengikut Yesus meninggalkan segala sesuatu, lalu dapat ganti 100 kali lipat. Nah, bagaimana kalau ada seorang karena mengikut Yesus meninggalkan istrinya? Dapat ganti 100 istri gitu. Itu kan jelas guyonan Yesus kan? Apalagi dikatakan dapat hidup yang kekal. Kalau begitu keselamatan itu salvation by works. Keselamatan karena usaha. Maka ini jelas jawaban yang sangat sebetulnya oleh Tuhan Yesus untuk mengejek Petrus. Karena
Petrus menganggap dia paling berhak mendapatkan karena sudah ikut Yesus. Oh, ada mestinya mah. Oke, itu sebabnya di dalam dialog Tuhan Yesus dengan Petrus itu akhirnya Pak. ditutup dengan satu kalimat. Tapi yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Artinya Tuhan Yesus sama Petrus, lu jangan pikir dia akan bakal dapat duluan. You belakangan dapatnya malahan. Karena kesombongan. Jadi ini jelas dialog jawaban Tuhan Yesus kepada Petrus ini tidak benar. Karena keselamatan bukan karena seseorang meninggalkan sesuatu, apalagi meninggalkan sedikit ladangnya. Jika dapat ganti 100 kali lipat, bahkan dapat hidup yang kekal. Jadi ini sebagai contoh. Maka balik kepada peristiwa dialog Tuhan Yesus dengan orang Samaria ini, maka juga sama. Jawaban Tuhan Yesus tidak boleh kita anggap semuanya itu benar. Oke, sekarang kita masuk lagi. Jadi sebetulnya pada waktu orang ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, bukan saja tujuan motivasinya tidak baik, ngetes. Bahkan pertanyaannya pun sebetulnya adalah pertanyaan yang salah. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Artinya pertanyaan ini seolah-olah keselamatan bisa kita dapatkan karena usaha, karena jerih-lelah, karena hasil pekerjaan kita. Padahal kita tahu persis, keselamatan itu sepenuhnya adalah anugerah. Maka motifnya salah, pertanyaannya pun keliru. Maka Tuhan Yesus jawab dalam ayat 26. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Lalu dijawabkan oleh orang ahli Taurat itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab Yesus kepadanya. Lalu ahli Taurat itu menjawab dengan pertanyaan Tuhan Yesus tadi itu dan sudah dijawabkan, kasihlah sesamamu Allah dan kasihlah sesamamu. Jadi waktu kita mendengar jawaban ahli Taurat ini, sebetulnya kita harus akui, jawaban dia itu luar biasa hebatnya. Memang dia pintar, harus kita akui. Karena dia bukan menjawab dengan, apa yang tertulis dalam hukum Taurat, dia bukan jawabnya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Jangan membuat ukir-ukiran 10 perintah Allah. Dia bukan menjawab itu. Sebab jika dia menjawab itu, mungkin masih bisa dikejar lagi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa ngomong begini, itu belum intisarinya, masih bisa diperas lagi menjadi lebih inti. Tapi sekarang orang ini sudah menjawab, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Membuktikan ahli Taurat ini pintar. Tapi masih nanya, kan begitu. Karena memang tujuannya mau adu pintar. Dia pikir dengan dia menjawab kasihlah Tuhan, kasihlah sesama, Tuhan Yesus sudah ganti kata. Tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Nah jawabannya sudah tuntas, tidak bisa diringkas lebih inti lagi. Tetapi mengagetkan sekali, Yesus berkata, jawabmu itu benar. Perbuatlah, maka kau akan hidup. Nah ini yang tadi saya katakan, hati-hati loh ya. Yesus kadang bisa jawab sembarangan loh. Perbuatlah, maka kau akan hidup. Pertanyaan kita kan begini, benar? Kalau orang ini melakukan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, dia akan memperoleh hidup yang kekal? Tetapi memang orang ini karena kaget dengan jawaban Tuhan Yesus, maka dia mengatakan, dan siapakah sesamamu manusia? Kita harus hati-hati ketika Yesus berkata, perbuatlah maka kau akan hidup. Jawaban Tuhan Yesus ini tidak sepenuhnya benar. Kita bandingkan, Nikodemus juga pernah bertanya kepada Tuhan Yesus dengan pertanyaan yang sejenis, bicara soal hidup kekal. Tuhan Yesus dengan sangat tegas menjawab kepada Nikodemus,
Itu dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5 yang intinya Yesus berkata demikian. Seseorang tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah jika tidak dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Jadi jawaban Tuhan Yesus kepada Nikodemus ini sangat baik. Untuk memperoleh hidup yang kekal bukan karena sesuatu yang dilakukan oleh seseorang. Tetapi karena inisiatif Allah melalui Roh Kudus melahirbarukan. Tapi kepada ahli Taurat ini Tuhan Yesus berkata, perbuatlah. Jadi sebetulnya bukan saja jawaban ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan Tuhan Yesus ini melalui jawaban seperti ini mau menunjukkan kepada ahli Taurat itu bahwa manusia yang berdosa bagaimana bisa sih bahkan mentaati hukum Taurat sampai memperoleh hidup yang kekal. Kalaupun manusia yang berdosa bisa mentaati hukum Taurat, mentaati sebagian, tidak bisa mentaati secara sempurna. Jadi jawaban Tuhan Yesus perbuatlah. Itu sebetulnya justru untuk membuktikan manusia yang berdosa tidak mungkin bisa mentaati tuntutan hukum Taurat. Kita boleh memperbandingkan misalnya dengan satu ayat dalam Roma pasal 3 ayat 20. Sebab tak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kalau kita bandingkan dengan Roma pasal 3 ayat 20, jelas perkataan Tuhan Yesus, perbuatlah, maka kau akan hidup. Anjuran Tuhan Yesus itu hanya menuntun ahli Taurat ini nantinya sampai pada satu kesimpulan bahwa dia tidak sanggup. Kan begitu. Lalu terhadap apa yang dikatakan Tuhan Yesus ini, ya, ayat selanjutnya ada ayat 29 dikatakan, tapi untuk membenarkan dirinya orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku? Manusia. Artinya ahli Taurat ini sadar bahwa Tuhan Yesus ini memberikan jawaban yang di luar dugaan dia, bahkan yang sebetulnya seperti seorang ahli tinju memukul pukulan yang telak kena ulu hatinya gitu ya. Kaget ini orang. Wah, nggak nyangka nih Yesus menjawab seperti itu. Maka dikatakan untuk membenarkan dirinya. Artinya melalui jawaban Tuhan Yesus, dia dipojokkan pada satu posisi di mana dia harus mengakui dia ini orang berdosa. Di mana dia ini tidak benar. Maka dia berusaha membenarkan dirinya. Dan dengan sangat cepat dan pandai, orang ahli Taurat ini berkata, siapaku sesama manusia. Nah, saudara, memang ini metode yang paling pas dan jitu. Jika untuk membenarkan diri, maka caranya adalah dengan membatasi aplikasi dari penerapan sebuah hukum atau aturan. Jadi dia mau membatasinya. Siapa nih sesama manusia? Kalau sesama manusia ini ada batasannya yang disebut sesama manusia adalah yang begini, 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 begini. Maka di luar yang begini-begini itu, kalau kita tidak melakukannya, kita tidak salah. Inilah motifnya sebetulnya yang dilakukan oleh si ahli Taurat ketika bertanya, siapakah sesamamu manusia? Satu usaha memberikan batasan terhadap definisi sesama manusia, supaya ketika tidak melakukannya dan tidak masuk dalam definisi itu, dia tidak salah. Saya pakai contoh misalnya kondisi Jakarta sebelum lockdown, gitu ya. Katakanlah saya salah masuk jalan, gitu ya. Masuk jalan yang ganjil genap. Lalu ketika saya dicegat sama polisi, saya pura-pura, oh saya pikir ini tidak termasuk jalur ganjil genap, Pak. Dengan kalimat seperti itu, saya seolah-olah mau mengatakan dengan mobil yang nomornya tidak pas ini, saya tidak salah masuk tempat ini. Karena saya pikir ini jalur tidak termasuk ganjil genap. Gitu kan? Nah, sebetulnya motif daripada ahli Taurat itu seperti ini.
siapakah sesamaku manusia? Dan sekaligus mungkin juga masih ada unsur ngetes gitu ya. Kecuali membenarkan, mungkin juga untuk bela diri, juga untuk ngetes sejauh mana Yesus kemudian mampu menjawab. Gitu ya. Maka dengan cepat sekali Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Sekarang kita mulai masuk ke dalam perumpamaan itu ya. Saya akan baca mulai ayat 30 sampai 32 dulu. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan datang seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jadi atas pertanyaan ahli Taurat, siapakah sesamaku manusia? Secepat kilat Tuhan Yesus memberikan perumpamaan yang luar biasa. Bukan saja sekedar menjawab, tapi sekaligus menyindir kelompok agamawan waktu itu. Imam dan Lewi. Termasuk ahli Taurat sebetulnya. Karena ahli Taurat sebetulnya masuk juga dalam kelompok MUI. Maksud saya Majelis Ulama Israel. Gitu ya. Nah, ada beberapa kata yang kita memang mau soroti. Ya. Yang saya kasih garis merah tuh ya. Yang kasih saya warna merah. Ya. Saya coba balik dulu deh ya. Gimana ini baliknya? Ya, jadi ada beberapa yang mau kita, setidak seluruh bagian daripada perumpamaan ini kita akan soroti karena tetapi yang paling penting gitu ya, yaitu kota Yeriko, imam, lalu ada kalimat dua kali muncul, tapi melewatinya dari seberang jalan, Lewi, ya, dan Lewi. Ya. Jadi beberapa kata itu yang akan kita soroti. Yang pertama Yeriko. Tuhan Yesus pada waktu memberikan perumpamaan ini, dia memilih dua kota, Yerusalem dan Yeriko. Dan khususnya kepada kota Yeriko. Kenapa Yeriko ya? Nah, kota Yeriko bagi umumnya orang Yahudi waktu itu, sebetulnya sebuah kota yang punya konotasi negatif. Kenapa dikatakan bahwa Yeriko ini adalah sebuah kota dengan konotasi yang negatif? Karena memang kota Yeriko ini adalah kota pertama di Kanaan yang direbut bangsa Israel pada zaman Yosua. Kita tahu lah ya, yang dikelilingin 7 kali itu ya. Dan setelah Yosua mengalahkan kota Yeriko, Tuhan itu melalui Yosua sudah melarang kota itu untuk dibangun kembali untuk selama-lamanya. Dan Yosua pasal 6 ayat 26, setelah kota Yeriko dirobohkan, Yosua berkata demikian. Waktu itu bersumpahlah Yosua, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko. Dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, ia akan meletakkan dasar kota itu. Dan dengan membayarkan nyawa anak yang bungsu, ia akan memasang pintu gerbangnya. Jadi peletakan batu pertama, anak sulung akan mati. Waktu selesai membangun kota sampai pintu gerbangnya dipasang, anak bungsunya akan mati. Itu kutukan yang sangat sadis. Membuktikan membangun kota Yeriko itu larangan yang sangat keras sekali. Tapi buktinya sampai zaman Yesus ada kota Yeriko. Berarti kan ada orang yang melanggar larangan Yosua ayat 26, pasal 6 ayat 26 ini. Itu sebabnya saya tadi katakan kota Yeriko ini sebetulnya bagi orang Yahudi secara umum kota yang konotasinya negatif.
Kota yang dibangun dengan melawan larangan Tuhan. Kalau saya memperbandingkan seperti kejatuhan Adam yang melanggar memakan pohon pengetahuan baik dan jahat. Keberanian melawan seperti itu. Lahirnya sebuah kota Yeriko baru gitu ya. Dan kita boleh bandingkan dengan peristiwa ayat-ayat yang lain. Saya kutip 2 Samuel pasal 10 ayat 4 sampai 5. Saya baca dulu, nanti saya jelaskan sedikit konteksnya. Lalu Hanum menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka dan dilepaskannya mereka. Ayat 5, hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka. Mereka ini orang-orang pegawai Daud. Karena orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, Daud berkata, tinggallah di Yerusalem, di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali. Konteksnya itu begini. Waktu itu Daud mengutus beberapa utusannya ketemu dengan Hanum, Raja Moab, untuk mengadakan persepakatan perdamaian. Tetapi ternyata utusan ini dipermalukan oleh Hanum. Dicukur jenggotnya sebelah tok separuh. Lalu bajunya dipotong itu tadi sampai kelihatan pantatnya. Lalu disuruh pulang. Ini adalah satu tindakan yang sangat mempermalukan sekali. Maka Daud berkata kepada utusan-utusan itu, tinggallah kamu di Yeriko sampai janggutmu sudah tumbuh, baru ketemu aku. Dari ayat ini kita bisa membuktikan bahwa sebetulnya waktu itu Yeriko kota yang tidak ditinggalin, masih tetap reruntuhan, tidak dibangun. Maka orang ini sambil menunggu janggutnya tumbuh, disuruh tinggal di reruntuhan kota Yeriko. Jadi sampai pada zaman Daud, kota Yeriko ini belum dibangun. Karena semua orang mentaati perintah Tuhan. Larangan Tuhan yang disampaikan melalui kutukan Yosua. Nah, sekitar 700 tahun setelah dihancurkan, pada zaman Raja Ahab inilah kota Yeriko dibangun kembali. Kita tahu persis, Raja Ahab ini adalah raja yang paling jahat daripada seluruh raja dari kerajaan Yehuda. Pada zaman Raja Ahab inilah imam-imam dari Baal begitu banyak, melebihi daripada imam-imam orang Israel. Pada zaman Raja Ahab inilah nabi yang sangat besar dan terkenal Elia, adu kesaktian di puncak Gunung Karmel. Pada zaman Raja Ahab yang seperti inilah raja yang paling jahat, kota Yeriko dibangun. Itu 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 34. Saya baca ayatnya demikian. Pada zaman itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Membayar dengan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu. Membayar dengan nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbang. Sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Yosua bin Nun. Ini latar belakang kota Yeriko baru. Bagi orang-orang Yahudi, zaman Yesus sudah tentu kota Yeriko sebetulnya konotasinya negatif. Yesus sengaja di dalam perumpamaan ini menyebutkan ada orang dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, dalam perumpamaan ini kan tadi dikatakan lewat imam dan lewat orang Lewi. Maka melalui perumpamaan tadi sebetulnya Tuhan Yesus sekaligus secara cepat menunjukkan 2 hal yang tidak ada alasannya sama sekali. Apa 2 hal yang tidak ada alasannya sama sekali? Yang pertama,
Imam dan Lewi yang lewat itu tidak punya alasan untuk tidak menolong. Orang hampir mati loh ini. Dan kamu ini sedang dalam perjalanan ke Yeriko. Pasti bukan untuk suatu urusan yang penting. Tidak ada alasan bagi imam dan Lewi yang lewat untuk tidak menolong. Tidak ada alasan itu yang pertama. Yang kedua, imam dan Lewi ini sebetulnya tidak ada alasan mengapa pergi ke Yeriko. Kecuali mau plese di tempat yang tidak senonoh untuk seorang ukuran imam dan Lewi. Kata yang negatif kok. Gitu loh. Jadi sebetulnya ada dua alasan sekaligus, ada dua hal yang tidak ada alasannya. Tidak ada alasan bagi imam dan Lewi pergi ke Yeriko. Mungkin ada yang bertanya nih. Loh, apa memang kalau lewat jalan itu pasti ke Yeriko? Ya. Sebab dari Yerusalem ke Yeriko jalannya menurun, tidak ada jalan lain. Kita jangan bayangkan seperti zaman sekarang. Banyak di mana-mana sudah banyak kota, sudah banyak penghunian. Jadi orang yang lewat jalan itu pasti memang mau dari Yerusalem ke Yeriko atau sebaliknya dari Yeriko ke Yerusalem. Begitu. Mirip seperti kalau kita sekarang perbandingannya begini. Kalau kita orang Jakarta loh ya. Kalau ada orang yang lewat mana? Cipayung, Cisarua, dari Jakarta pasti mau paling tidak pergi ke Cipanas atau melewati Cipanas. Tidak ada pilihan lain. Jadi tidak ada alasan bagi imam dan Lewi lewat itu. Itu perumpamaan ini menegaskan dua hal ini. Ketidak ada alasan imam dan Lewi tidak menolong, ketidak ada alasan imam dan Lewi pergi ke kota Yeriko. Wah, ini cara Tuhan Yesus memberikan perumpamaan luar biasa. Jadi ini jelas satu sindiran kepada kelompok ulama tadi. Imam sama Lewi kok pergi ke Yeriko. Maka seolah-olah mau dikatakan ya pantas aja. Kalau akhirnya tidak menolong. Karena imam dan Lewi ini imam dan Lewi yang tidak benar. Karena perginya aja ke Yeriko. Kan kira-kira begitu. Yang kedua yang sebetulnya sangat ditekankan oleh Tuhan Yesus dikatakan, tapi ia melewati dari seberang jalan. Ya. Jadi ketika dari jauh dia melihat ada orang terkapar, dikatakan ia melewati dari seberang jalan, mendekati pun tidak. Jadi tak ada alasan kenapa imam dan Lewi ini pergi ke Yeriko. Tak ada alasan orang imam dan Lewi ini tidak menolong, tapi ada sebabnya, gitu ya. Alasan itu sebetulnya sebab ya, permainan kata. Ada sebabnya bagi mereka kenapa mereka tidak menolong. Jawabannya jelas, karena tidak punya kepedulian dan belas kasihan sama sekali. Jadi cara Tuhan Yesus menjelaskan bahwa kedua orang ini tidak punya kepedulian dan belas kasihan, disampaikan dalam bentuk kalimat lain. Melewati dari seberang jalan. Tidak ada belas kasihan sama sekali, tidak ada kepedulian sama sekali. Maka dikatakan melewati dari seberang jalan. Lanjutkan lagi. Sekarang perumpamaan kita masuk kepada perikop selanjutnya, yaitu tentang orang Samaria. Lewat seorang Samaria yang dalam perjalanan, waktu ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Yang mendatangi lalu membalut luka-lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur, dan menaikkan ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu,
Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi sama seperti tadi yang saya kasih warna merah, itulah yang saya soroti, tidak semuanya. Ya. Lewat seorang Samaria dalam perjalanan, waktu ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Kontras dengan imam dan orang Lewi yang tidak punya alasan untuk menolong, orang Samaria ini justru sebaliknya. Dia tidak punya alasan untuk menolong. Kalau yang tadi imam dan Lewi tidak punya alasan untuk tidak menolong, orang Samaria ini sebetulnya tidak punya alasan untuk menolong. Kenapa? Kita tahulah latar belakang permusuhan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Apalagi dalam permusuhan ini, pencetusnya sebetulnya adalah orang Yahudi yang lebih merasa superior, menganggap orang Samaria inferior. Orang Samaria itu disamakan dengan mereka orang kafir yang sangat dibenci, yang sangat tidak dipandang oleh orang Yahudi. Maka dalam pengertian ini sebagai orang Samaria sebetulnya dia punya alasan untuk tidak menolong orang Yahudi ini. Bahkan pada waktu lewat, misalnya katakanlah kalau saya kontraskan dengan secara lebih detail, melihat dari jauh ada orang terluka dan kelihatannya hampir mati, mendekati. Lalu ketika didapati ternyata adalah orang Yahudi. Maka seketika itu juga orang Samaria itu meninggalkannya. Itu kalau saya mau detailkan mungkin boleh begitu. Bahkan kemudian ngomong syukurin, mati sana, gitu ya. Jadi orang Samaria ini tidak punya alasan untuk menolong. Karena faktor latar belakang tadi, kalau saya sedikit kasih contoh yang lain. Dalam Injil Yohanes pasal 4, ada peristiwa dicatat oleh Yohanes, perbincangan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria. Dalam perbincangan itu sebetulnya ada satu yang bagi kita banyak yang tidak memahami, tetapi kalau kita memahami konteks waktu itu, dialog antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini, dalam banyak hal itu saling khususnya bagi si perempuan, itu jawaban yang sinis. Ketika Tuhan Yesus berkata demikian, berikan kepadaku air untuk aku minum. Perempuan Samaria ini mengatakan, engkau orang Yahudi minta minum padaku? Itu bukan satu jawaban yang muncul dari motivasi rendah hati. Tapi ini satu jawaban yang menyindir. Jawaban yang sengak, orang ABG ngomong gitu. Seolah-olah mengatakan, tidak malu kamu. Orang Yahudi yang menghina aku, kami orang-orang Samaria. Sekarang kamu minta aku air. Tidak malu. Kamu sebagai orang Yahudi minta pada seorang perempuan, apalagi perempuan Samaria, air. Itu jawaban yang sebetulnya sangat menyakitkan hati. Ini satu-satu contoh. Jadi balik kepada poin kita. Kontras dengan imam dan Lewi yang tidak punya alasan untuk menolong. Justru orang Samaria ini tidak punya, imam dan Lewi tidak punya alasan untuk tidak menolong. Justru orang Samaria ini sebetulnya tidak punya alasan untuk menolong, tetapi justru orang ini menolong. Bukan saja menolong, bahkan bukan menolong secara asal-asalan. Tapi semaksimal mungkin bahkan sampai banyak berkorban. Di tengah jalan yang sangat menurun. Sebetulnya dia boleh naik keledai. Justru sekarang dia harus jalan kaki dan keledainya dipakai untuk orang Yahudi ini. Demikian seterusnya. Tetapi bagian yang paling penting daripada peristiwa perikop orang Samaria ini, kita balik pada pertanyaan tadi. Apakah dengan perbuatan kasih yang dinyatakan orang Samaria kepada orang Yahudi tersebut, maka orang Samaria ini memperoleh hidup yang kekal? Karena tadi kan topiknya, apa yang harus kuperbuat supaya aku memperoleh hidup yang kekal?
Maka kita sekarang sampai pada bagian ini bertanya, apakah perbuatan orang Samaria ini akan membuat orang Samaria ini memperoleh hidup yang kekal? Maka jawabannya tidak. Karena tadi kita sudah kutip Roma pasal 3 ayat 20. Karena keselamatan bukan hasil usaha. Dan orang yang berdosa tak mungkin sanggup melakukan tuntutan hukum Taurat. Maka dengan asumsi ini tadi, bahwa keselamatan bukan dari usaha dan manusia yang berdosa tidak mungkin melakukan secara sempurna tuntutan hukum Taurat, sementara dalam konteks kasih ini orang Samaria melakukan secara luar biasa. Maka orang Samaria ini dalam perumpamaan Tuhan Yesus, justru diasumsikan oleh Tuhan Yesus sudah memperoleh anugerah keselamatan. Maka sanggup mengasihi dan menolong orang yang paling pantas untuk tidak dikasihi dan untuk tidak ditolong. Jadi di dalam perumpamaan ini Tuhan Yesus justru mengasumsikan orang Samaria ini sudah memperoleh anugerah keselamatan. Itu sebabnya dia bisa melakukan perbuatan kasih yang seperti ini. Yang orang berdosa tidak sanggup melakukannya. Kita bandingkan dengan 2 Yakobus. Yakobus pasal 2. Yakobus tidak ada 2 Yakobusnya. Yakobus pasal 2 ayat 17 dan 18. Demikian bunyinya. Demikian juga dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tapi mungkin ada yang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Jadi dengan kata lain, orang Samaria ini justru menunjukkan bahwa dia sudah memperoleh iman yang menyelamatkan melalui perbuatan menolong orang yang sebetulnya secara etnis, secara latar belakang zaman itu, si orang Samaria ini punya alasan untuk tidak menolong. Tetapi menjadi tidak punya alasan tidak menolong karena dia sekarang adalah orang yang sudah memiliki hidup baru dalam keselamatan. Kan kira-kira seperti itu. Harus kita akui, walaupun tidak mudah, kita harus terus belajar mengasihi. Bahkan orang yang paling tidak punya alasan untuk kita kasihi, sebagai bukti bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesimpulannya ke sana artinya. Ada kutipan yang sangat terkenal, saya tidak tahu yang ngomong pertama kali siapa, apakah Mother Teresa atau bukan, saya tidak jelas, saya coba cek dari internet, tidak ketemu. Anggap aja anonim. Tetapi kutipannya sudah sangat familiar. Kita bisa memberi tanpa kasih. Tapi tak mungkin bisa mengasihi tanpa memberi. Dan orang Samaria ini mengasihi dengan memberikan banyak pemberian, bahkan pengorbanan. Kita tak mungkin bisa mengasihi, kita bisa memberi tanpa kasih, tetapi tak mungkin mengasihi tanpa memberi. Pada waktu muncul kutipan seperti ini, kita langsung ingat satu ayat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Saya sengaja tidak tulis alamat daripada ayat ini di mana, yang tidak ngerti cari, yang tidak mau cari bertobatlah. Bahkan yang tidak ngerti bertobatlah. Kelewatan kalau tidak ngerti ayat ini. Nah, saudara, ayat ini yang saya kutip ini, memang saya memakai penterjemahan saya sendiri. Di dalam Alkitab kita sebetulnya berbunyinya demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ini bagian A-nya tok yang tak kutip. Tapi saya memakai terjemahan saya, sehingga ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Kenapa saya lebih senang dengan kalimat memberikan anaknya dan bukan mengaruniakan? Karena kasih Allah ini dibuktikan melalui memberi. Jadi ada dalam hal ini kalau dikatakan mengkaruniakan anaknya yang tunggal, maka yang seolah-olah yang digarisbawahi adalah tindakan mengaruniakannya. Verbnya, predikatnya. Tetapi di sini dikatakan bahasa aslinya sebetulnya memberikan. Tetapi yang diberikan ini sesuatu yang luar biasa. Anaknya yang tunggal. Jadi objeknya ini yang jauh lebih penting daripada tindakan memberinya. Karena yang diberikan itu adalah anaknya yang tunggal, sebuah objek ya yang luar biasa. Maka ini menjadi satu karunia bagi kita. Maka oleh Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan mengkaruniakan, mengaruniakan. Padahal sebetulnya tindakannya tuh hanya, kalau saya boleh pakai istilahnya, hanya memberi. Tapi yang diberikan itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi tindakan memberikan yang lebih ditekankan adalah yang diberikannya itu apa? Anaknya yang tunggal. Itu membuktikan betapa besarnya kasih Allah. Sebab orang yang kasihnya kecil juga bisa memberi. Orang kasihnya besar juga bisa memberi. Tetapi besar kecilnya kasih itu dibuktikan dari seberapa besar yang diberikan. Maka itu sebabnya dikatakan karena begitu besar yang diberikan juga sangat besar. Anaknya yang tunggal. Nah ini Yohanes pasal 3 ayat 16 ya. Oke. Kita lanjutkan sampai pada jawab slide yang terakhir. Lalu kan ditanya, menurut kamu dari ketiga orang ini siapakah yang menjadi sesama bagi orang Yahudi itu? Jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saya sebetulnya jawaban yang paling gampang dan tepat serta tegas. Orang itu harusnya menjawab demikian. Orang Samaria itu. Tetapi ahli Taurat ini jawabnya dengan kalimat dengan jawaban yang sangat panjang dan berbelit-belit. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kenapa dia menjawab seperti itu? Artinya orang ahli Taurat ini begitu benci dan sombongnya, sehingga untuk menyebut Samaria saja dia enggan. Maka sampai dia menjawab dengan kalimat yang sangat panjang. Orang yang menunjukkan belas kasihan kepadanya. Padahal gampang, oh Samaria itu. Jadi jika dia masih begitu sombong dan enggan menyebut orang Samaria itu, mana mungkin punya kerendahan hati untuk meneladaninya. Jadi dari jawaban orang Samaria pada ayat yang ke-37 ini, kita boleh menarik kesimpulan diskusi ini akhirnya tidak membawa apa-apa bagi si penanya. Karena memang tujuan dia cuma ngetes. Sampai akhir diskusi dan termasuk perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus yang sudah begitu menyindir, ahli Taurat ini tidak punya kerendahan hati untuk nyebut Samaria. Apalagi menteladani. Maka jawab sampai pada ayat yang ke-7 ini sebetulnya Lukas mau menuntun kita kepada satu pemahaman. Ahli Taurat ini pasti belum menerima anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Maka ngerti toh tidak ada gunanya. Jangankan ngomong untuk menolong orang-orang yang paling dibenci dengan kasih agape. Nyebut nama Samaria aja masih belum mau.
Nah, itulah sebetulnya akhir daripada diskusi antara orang ahli Taurat dengan Tuhan Yesus sampai pada titik yang kita bisa nyimpulkan. Dikontraskan. Orang yang belum memperoleh keselamatan menyebut Samaria, kata yang sangat dibenci, tidak mau. Tapi orang yang sudah memperoleh keselamatan menolong orang yang paling membenci dirinya dengan luar biasa, yaitu orang Samaria. Oke, akhirnya pembahasan saya selesai sampai di sini. Ya. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you. Ya, terima kasih banyak.